Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Cerita epik kali ini berjudul Jack dan Biji Kacang Ajaib. Dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang pemuda miskin bersama ibu tercinta. Jack, begitu orang-orang desa memanggil namanya. Harta mereka hanya seekor sapi tua. Sapi tua itu semakin jarang menghasilkan susu. Tenaganya juga sudah terlihat semakin berkurang untuk menggarap ladang. Menyadari hal itu, sang ibu berencana menjual sapi yang mereka miliki. Kemudian uangnya akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan membeli gandum. Rencananya gandum tersebut akan ditanam di ladang dekat rumah mereka. Keesokan harinya, Jack membawa sapi miliknya ke pasar. Di tengah jalan menuju ke pasar, Jack bertemu dengan seorang kakek yang tidak dia kenal. "Hai nak, namamu Jack bukan? Maukah engkau menukar sapimu dengan kacang ajaib ini?" Sang kakek menegurnya. "Apa? Menukar sebutir kacang dengan sapiku? Kek, jangan bercanda," kata Jack terkejut. "Hei nak, jangan menghina ya. Ini adalah kacang ajaib. Jika kau menanamnya dan membiarkannya semalam, maka pagi harinya kacang ini akan tumbuh sampai ke langit," kata kakek itu menjelaskan. "Kau belum tahu kan ada apa di atas sana?" kata kakek itu dengan menunjukkan jarinya ke arah langit. "Memangnya ada apa di sana?" tanya Jack sambil memegang dagunya sembari menatap langit yang dipenuhi awan. "Mungkin kacang ini akan merubah nasibmu," kata kakek. "Jika begitu, baiklah," jawab Jack. Setelah memberikan sapinya dan menerima sebutir kacang dari kakek itu, Jack segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jack menceritakan semua kejadian itu kepada ibunya. Ibu Jack sangat terkejut dan marah. "Benar-benar bodoh kau. Bagaimana mungkin nanti malam kita makan hanya dengan sebutir biji kacang? Lalu bagaimana untuk bisa makan selama sebulan?" kata ibu sambil mengerutkan alisnya. Saking marahnya, sang ibu melempar biji kacang tersebut keluar jendela. Jack hanya menunduk melihat ibunya memarahinya. Dia mendengarkan semua yang ibunya katakan dan tak henti-hentinya memohon maaf kepada ibunya. Keesokan paginya, Jack yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun mendengar suara teriakan ibu memanggil dirinya dari halaman rumah. "Jack, cepatlah kemari!" teriak ibunya. Jack segera keluar menemui ibunya. Baru saja ia membuka pintu rumah dan hendak menghampiri ibunya, Jack terkejut melihat ada pohon besar menjulang tinggi sekali, tumbuh di halaman rumahnya. "Ibu, apakah ini adalah pohon dari biji kacang yang kemarin itu?" tanya Jack pelan sambil menatap pohon itu. "Aku rasa begitu nak," jawab ibunya. "Wah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek itu," kata Jack lirih berdiri di samping ibunya. Tampak pohon besar yang sangat besar itu menjulang tinggi hingga menembus awan. "Ibu, aku akan memanjat dan memeriksa apa yang ada di atas sana," kata Jack memohon izin kepada ibunya. "Tidak, kau bisa jatuh nanti," kata ibunya melarangnya. "Aku akan memakai tali dan mengikat tubuhku bila menjumpai dahan yang sulit kupanjat, agar aku tidak jatuh," pinta Jack. Sang ibu hanya terdiam dan menatap Jack dengan rasa khawatir.
Jack lalu memohon lagi, "Ibu, barangkali benar ini akan merubah nasib kita, seperti yang kakek itu katakan padaku." "Sebaiknya kau berhati-hati, Nak. Cepatlah kembali. Jangan buat ibumu ini selalu merasa khawatir dengan keadaanmu di sana," jawab ibunya sambil berpaling dan berjalan hendak mengambil air di samping rumah. Secepatnya Jack menyiapkan tali dan kembali ke pohon besar untuk memanjatnya. Dengan perlahan dan hati-hati, Jack mulai memanjat pohon besar itu. Dahan demi dahan, Jack menggapai dan memanjatnya. Tak terasa dirinya semakin tinggi memanjat pohon itu. "Aduh, mengapa tidak sampai juga ke ujung pohon ya?" kata Jack dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, Jack melihat ke bawah. Ia melihat rumah-rumah menjadi sangat kecil. Bahkan orang-orang di bawah sana menjadi tidak terlihat. Akhirnya Jack sampai ke awan. Di sana ia bisa melihat sebuah istana yang sangat besar dan mengerikan. "Aku haus dan lapar. Mungkin di istana itu aku akan menemukan makanan," gumam Jack. Sesampainya di depan pintu istana, ia mengetuknya dengan keras. Tak lama, pintu yang besar itu pun terbuka. Ketika ia menengadah, muncul seorang wanita yang bertubuh sangat besar. "Sungguh tubuh yang sangat besar. Sepertinya ini adalah rumah bagi raksasa," gumam Jack dalam hati. "Ada apa, Nak?" kata wanita yang besar itu. "Selamat pagi, saya haus dan lapar. Bolehkah saya minta sedikit makanan?" ucap Jack seraya menangkupkan kedua tangannya memohon kepada wanita bertubuh besar itu. "Wah, kau anak yang sopan sekali. Masuklah, makan di dalam saja ya," kata wanita itu dengan ramah. Jack berjalan perlahan memasuki istana mengikuti wanita itu. Matanya menyapu ke sekeliling dengan perasaan takjub. Semua barang yang ada di ruangan itu ukurannya sangat besar. "Terima kasih telah memberikan sedikit makanan padaku," ucap Jack kepada wanita besar itu. Wanita itu hanya tersenyum mendengarnya. Ketika Jack sedang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang amat keras. Ternyata ada raksasa yang lebih besar dari wanita itu datang kemari. Dengan cepat wanita itu berkata pada Jack, "Nak, cepatlah sembunyi. Dia adalah raksasa pemakan manusia. Jangan sampai kau tertangkap olehnya." "Wah, aku pulang. Cepat siapkan makan atau kau akan aku pukul," teriak raksasa itu dengan garang. Jack menahan nafas di dalam tungku dan mengintip dari celah tungku. Raksasa itu sangat besar, kakinya bahkan lebih besar dari rumahku. Wajahnya garang dan menyeramkan. Gumam Jack dalam hati. Raksasa itu tiba-tiba mencium bau manusia. Lalu ia mengintip ke dalam tungku. Cepat-cepat wanita raksasa itu berkata, "Itu bau manusia yang kau bakar kemarin. Sudahlah, tenang saja. Ini makanannya sudah siap."
Jangan menyembunyikan apapun dariku, atau kau juga akan aku makan, ucap raksasa besar itu. Wanita itu diam saja, seolah tak menghiraukan perkataan raksasa besar itu. Setelah makan, raksasa itu terlihat bersantai sambil mengeluarkan pundi-pundi yang berisi uang emas curiannya. Lalu ia mulai menghitung uang emas itu. Tak berapa lama ia akhirnya tertidur. Melihat hal itu, Jack segera keluar dari persembunyiannya. Ia bermaksud pulang agar ibunya tidak mengkhawatirkannya. Sebelum pulang, ia mengambil uang emas hasil curian si raksasa itu, sambil berjalan mengendap-endap. Jack terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. "Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita jadi orang kaya," ucap Jack. "Tidak mungkin kau mendapat uang sebanyak ini dengan mudah. Apa yang kamu lakukan?" tanya ibunya dengan khawatir. Lalu Jack menceritakan semua kejadian itu pada ibunya. "Kau terlalu berani, Nak. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali?" kata ibunya. Semenjak mendapatkan uang emas itu, setiap harinya Jack hanya bermalas-malasan saja dengan uang curiannya. Ia juga tidak bekerja di ladang seperti sebelumnya. Terlihat sang ibu tetap bekerja di ladang seperti biasanya. Tidak berapa lama, uang hasil curiannya itu pun habis. Jack kembali memanjat pohon kacang untuk menuju ke istana itu lagi. Kau datang lagi, Nak. Ada apa?" kata wanita raksasa itu. "Saya belum makan dari pagi, perutku jadi lapar sekali," ucap Jack. Wanita yang baik itu diam saja. Tapi ia tetap memberi Jack makan siang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki raksasa. Seperti dulu, Jack kembali bersembunyi di tungku. Dan seperti dulu juga, raksasa itu meminta makan dengan garang kepada wanita itu. Raksasa itu makan dengan lahapnya. Setelah itu, ia meletakkan ayam hasil curiannya ke atas meja sambil berkata, "Ayam, keluarkan telur emasmu." Lalu ayam itu berkokok, "Kukuruyuk." Ia mengeluarkan sebutir telur emas. Raksasa merasa puas. Setelah beberapa saat, raksasa itu pun akhirnya tertidur. "Telur emas, wah hebat," pikir Jack. Diam-diam ia menangkap ayam itu dan cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emasnya, Jack kembali bermalas-malasan saja dan tidak perlu bekerja di ladang. "Daripada kau mencuri, lebih baik bekerja di ladang saja, Nak," kata ibu Jack. Karena setiap hari ayam itu dipaksa mengeluarkan telur berlebihan oleh Jack, maka ayam itu pun mati. Jack kembali lagi ke istana raksasa itu. Dan lagi-lagi ia bersembunyi di tungku ketika raksasa besar itu pulang. Kali ini di tangan raksasa itu terlihat membawa sebuah harpa. Sambil duduk santai, raksasa berkata, "Hai harpa, mainkan sebuah melodi yang indah." Keajaiban pun terjadi. Harpa itu memainkan sendiri sebuah melodi yang indah. Lagu itu membuat sang raksasa tertidur. Jack mempunyai niat mencuri harpa itu. Ia pun mengulurkan tangannya. Tapi, "Tuan, ada pencuri!" Tiba-tiba harpa itu berteriak. Jack pun terkejut.
harpa itu bisa bicara. Wah, gawat, gumamnya dalam hati. Pasti raksasa itu akan terbangun. Jack segera mengambil harpa itu dan secepat kilat berlari menuju pohon kacang. Raksasa itu pun terbangun dan melihat Jack yang sedang berlari sambil membawa harpa itu. Ia segera mengejar Jack yang berlari menuju pohon kacang. Raksasa terus mengejar dan ikut menuruni pohon kacang. Ketika hampir sampai di bawah, Jack berteriak dengan suara keras, "Ibu, ambilkan kapak dari gudang, cepat, cepat!" Betapa terkejutnya sang ibu melihat sosok raksasa yang datang mengejar Jack. Ia gemetar karena takut. Dengan kaki dan tangan gemetar, ibu segera mengambilkan kapak di gudang. Begitu turun dari pohon, Jack segera meraih kapak dari tangan ibunya. Jack segera menebang pohon kacang itu dengan kapaknya. Dengan suara yang keras, pohon kacang itu pun rubuh. Bersamaan dengan itu, raksasa itu pun terlihat melesat jatuh dan tubuhnya menghantam tanah dengan sangat keras. Akhirnya, raksasa itu pun mati. Ibu sangat lega melihat Jack selamat. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Jack, jangan lagi kau melakukan hal yang menyeramkan seperti ini. Betapapun miskinnya kita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dengan bersyukur kepada Tuhan, pasti kita akan hidup dengan baik." Jack melihat air mata ibunya. Dia menyadari selama ini yang ia lakukan hanya membuat ibunya khawatir. Dia hanya bermalas-malasan, sedangkan ibunya tetap bekerja keras di ladang. Harta yang ia peroleh selama ini hanya mendatangkan kebahagiaan sesaat. Harta itu ternyata tidak membuat ibunya bahagia, tapi membuat ibunya semakin khawatir terhadap dirinya. "Maafkan aku, Ibu. Mulai sekarang saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," ucap Jack sambil memeluk ibunya. Sejak saat itu, Jack bekerja dengan sangat rajin setiap harinya. Di sebelahnya, harpa memainkan melodi-melodi indah yang menambah semangat kerja Jack. Ketika melihat ibunya tersenyum, Jack tahu itulah kebahagiaan yang tidak ada duanya. Kehidupan Jack dan ibunya semakin membaik. Jack sering membagikan hasil ladangnya kepada penduduk di desa itu. Tak segan pula Jack dan ibunya menolong penduduk desa yang sedang kesusahan. Merasakan hal itu, harpa itu pun merasa yakin bahwa Jack adalah anak yang baik dan sangat berbakti pada orang tua. Ia telah mendapatkan majikan yang istimewa. Ia tidak ingin berada di tangan orang lain kecuali di tangan Jack dan ibunya. Cerita tentang harpa ajaib telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Harpa itu semakin aneh. Ia tidak mau memainkan melodinya tanpa ada Jack di sisinya. Pada suatu hari, seorang putri cantik bersama ayahnya datang berkunjung ke rumah Jack untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya pun terkejut. "Mengapa banyak tentara kerajaan berada di halaman rumahku?" gumam ibu dalam hati. Ia melihat seorang putri cantik dan seorang laki-laki tua menggunakan mahkota di kepalanya. Setelah beberapa saat, ia mengenali bahwa laki-laki tua itu adalah seorang raja di negeri ini. "Maafkan hamba yang mulia, hamba tidak mengenali Baginda Raja.
ucap sang ibu dengan membungkukkan badannya. Sang raja kemudian menceritakan keperluannya kepada ibu Jack. Dia ingin membeli hasil ladangnya dan ingin mendengarkan melodi dari harpa ajaib yang sangat terkenal itu. Ibunya memberitahukan kalau harpa itu sedang menemani anaknya bekerja di ladang. Tanpa menunggu lama, putri cantik itu pun menarik ayahnya untuk segera menuju ke ladang yang ditunjukkan ibunya. Sesampai di ladang, dia melihat seorang pemuda yang terlihat sangat tekun mengerjakan pekerjaan di ladang. Pemuda ini ternyata tampan dan seorang pekerja keras. Sungguh pemuda yang sangat berbeda dari pemuda yang sering aku jumpai di kerajaan, gumam putri cantik itu dalam hati. Tanpa sadar, pipi sang putri memerah. Ayah sang putri pun tahu hal ini. Dia berbicara kepada sang ibu yang berada tak jauh darinya. "Sepertinya putriku sudah menemukan pangeran di hatinya," kata sang raja sambil tersenyum kepada ibu Jack. "Kami hanyalah penduduk desa, Baginda Raja," jawab ibu seraya tersenyum. Sayup-sayup terdengar melodi yang dimainkan harpa itu dengan merdu. Mengetahui ada putri yang cantik, tiba-tiba harpa itu mengganti nada melodinya. Kali ini tidak seperti biasanya. Harpa itu memainkan sebuah melodi indah yang membuat sang putri terpesona. Singkat cerita, Jack kemudian menikah dengan putri cantik itu. Jack dan ibunya kini tinggal di istana. Mereka hidup bahagia bersama putri mahkota. Pesan dari cerita ini adalah, hidup janganlah bermalas-malasan. Harus bekerja keras, berdoa, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kebahagiaan akan menemukan jalannya. Oke teman-teman, sampai ketemu di cerita epik selanjutnya.